Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائليها من أهوال يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, sesepuh dan pengurus Masjid Al-Mubarakah. Insyaallah semua yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim rutin setiap hari Sabtu subuh, kajian kitab Al-Hikam. Saudara, kita pagi hari ini akan membahas tentang hijabnya ruh yang menghalangi hati kita, ruh kita, jiwa kita. Sebagaimana telah lewat penjelasan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari dua komponen ya. Pertama jasmani, kedua rohani. Adapun jasmani kita tahu tubuh kita terdiri dari jasad yang bisa dirasa dan bahkan bisa merasa. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, hidung bisa mencium, mulut bisa merasa, bisa bicara, itu semua jasmani. Ada yang kedua, rohani. Rohani ini sering juga disebut dengan kalbu. Dia juga bisa merasa ya, walaupun kita tidak bisa menyentuhnya di mana posisinya rohani. Tapi walaupun dia tidak bisa dilihat secara fisik ya, dan tidak bisa disentuh secara fisik rohani itu atau kalbu itu, tapi justru inilah sesungguhnya yang sangat-sangat penting bagi manusia. Nah, saya ingin review ulang sedikit kajian kita setengah bulan lalu. Itu seingat saya terakhir kita mengutip ucapan daripada gurunya Imam Ibnu Ajibah yang menyatakan makhluk itu adalah cahaya-cahaya yang diciptakan Allah buat kita. Dia bisa sesungguhnya menjadi hijab sehingga makhluk atau kita ini tidak bisa mengenal Allah karena terhalang makhluk. Tapi juga pada sisi lain makhluk yang diciptakan Allah itu baik manusia dan lain sebagainya bisa juga justru sebagai pintu masuk kita menuju Allah. Itu terakhir begitu. Al-khalqu nuwarun wa ana ar'aitu bih fihimu humul hujubul akbaru wal madkhalu fihimu. Makhluk itu adalah nuwarun, cahaya-cahaya yang diciptakan Allah. Allah lah yang memberi mereka cahaya, matahari, bulan, termasuk manusia, binatang.
Kalau matahari, bulan itu cahaya yang kelihatan. Tapi kalau manusia, kita ini sebenarnya ini kita dikasih cahaya ya. Dalam arti bukan cahaya yang bikin bisa terang kayak lampu gitu, bukan. Tapi cahaya yang dalam arti membuat kita karenanya mengenal Allah. Jadi tahu gitu. Itu cahaya. Cahaya itu kan bapak-bapak, ibu-ibu sesuatu yang menunjukkan kan, definisi cahaya kan begitu. Lampu ada cahayanya. Tadinya nggak ngelihat jadi ngelihat gitu loh. Paham nggak itu kan? Itu makna cahaya. Kita kadang-kadang karena satu makhluk tadinya nggak tahu jadi tahu. Misal ada makhluk baik itu protagonis maupun antagonis. Ada makhluk itu manusia sebutlah ya, diciptakan Allah dengan sifat yang baik gitu. Gara-gara kita tahu orang itu, kita bilang Masya Allah itu baru manusia saja pemurahnya kayak begitu. Bagaimana Allah yang menciptakannya? Pasti jauh lebih pemurah dari dia. Makhluk itu dia memberi cahaya pada kita. Maksudnya memberi cahaya, menunjukkan pada kita akan kebesaran Allah. Itu yang dimaksud cahaya. Ini bahasa-bahasa begini harus dijelasin pelan-pelan ini Pak. Sampai sini paham gak ini? Paham ya? Nah itu contoh bagaimana Allah memberikan cahaya pada makhluk sehingga cahaya itu bisa menunjukkan kita kepada Allah. Kayak lampu, kita tadinya mau nyari sesuatu nggak ngelihat, begitu diterangin plak, ketahuan. Nah itu kira-kira gitu, itu makna cahaya. Kadang-kadang ada makhluk juga diciptakan Allah antagonis atau jelek ya, jelek sifatnya, jelek mungkin fisiknya. Tapi gara-gara dia kita jadi mengenal Allah. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk, pasti ada hikmah. Diciptakan ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ada yang hak, ada yang batil, ada yang adil, ada yang zalim. Nah, Allah menciptakan itu semua Pak. Emang dipikir orang zalim itu dia ujug-ujug ada gitu? Enggak lah, pasti kan yang menciptakannya punya hikmah kenapa dia dibikin begitu. Apa ada orang diciptakan baik gitu, kayak Pak Taufik ini kan nggak ujug-ujug juga ya Pak Taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menciptakan untuk sebuah tujuan. Ada orang baik. Nah, makanya kalau orang yang cuman sampai penemuannya, penemuan itu bahasa ulama disebut idrak atau ya, oh dia baik, dia buruk, cuman sampai di situ doang. Sayang, berarti dia tidak mencoba mengambil manfaat dari cahaya yang Allah ciptakan pada makhluk itu. Kalau dia mengambil, pasti ada hikmah. Ada orang kayak Tuan Takur kalau di film India gitu ya, film apa namanya, India terkenal apa namanya, Tuan Takur. Itu yang nonton sampai kesel, ini kok nggak mati-mati orang ini, kan gitu kan. Mungkin dalam kehidupan nyata kita ngelihat ada orang zalim kok nggak mati-mati. Lu kenapa Anda marah? Allah itu menciptakannya supaya Anda mengenal Allah, bukan kesel sama dia. Nah, sementara kita ini kalau ngelihat orang yang jelek, zalim, antagonis, itu cuman baru sampai kesel tingkatannya. Yang ada cuman keselnya doang. Paham gak ini kira-kira? Kesel nyumpain. Mau ngelihat Tuan Takur kan kesel nyumpain gitu kan. Padahal Allah itu mestinya menciptakan mereka itu sebagai cahaya yang mestinya kita ambil manfaat cahaya seperti cahaya lampunya itu. Oh Masya Allah, Allah menciptakan pasti ada hikmah. Konon katanya hikmah di balik peristiwa pengkartunan Nabi di Perancis sekarang ini, orang masuk Islam katanya di Perancis meningkat, kan begitu kan?
Jadi orang semakin tahu. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Kedua, setidaknya umat Islam kompak. Gara-gara di Perancis ada yang bikin kartun gitu, orang Islamnya kompak. Kalau nggak ada serangan dari luar, kadang-kadang orang Islam berantem sendiri-sendiri. Betul. Begitu ada dari luar kompak. Iran marah, Saudi marah sama Perancis. Biasanya Iran sama Saudi berantem sendiri biasanya. Ntar kalau udah lupa berantem lagi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Termasuk Allah lah yang memberi cahaya kepada makhluk itu. Itu kenapa dalam Al-Qur'an di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Allahu nurus samawat. Para ahli tafsir mayoritas mengartikan Allahu khaliqu nuris samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan cahaya seluruh makhluknya yang ada di bumi dan di langit. Di bumi dan di langit. Di langit, matahari. Siapa yang memberi cahaya sehingga matahari bisa memberi cahaya? Allah. Sebenarnya cahaya matahari bukan sekedar cahaya di mana dia membuat dunia tadinya gelap karena malam jadi terang. Kalau Anda hanya menganggap matahari itu sebagai cahaya yang membuat malam, kemudian kalau matahari keluar jadi terang, berarti kita ini hanya menganggap matahari sebagai cahaya bagi jasmani kita. Padahal matahari itu juga hakikatnya nur, cahaya bagi rohani kita, bagi hati kita untuk kemudian mengenal Allah yang menciptakannya. Begitu juga bulan, begitu juga bintang. Masya Allah, ini ucapan dalam banget ini kita. Kita ini nggak pernah ngeh begitu Pak. Taunya matahari udah tadinya gelap jadi terang gitu loh. Wah ada matahari terang, mata jadi ngelihat kan begitu. Ya betul, itu matahari sebagai cahaya bagi jasmani. Bintang, bulan. Pertanyaannya kenapa kok kita tidak pernah menjadikan itu semua, matahari, bulan, bintang termasuk makhluk-makhluknya yang di bumi ini menjadi penerang rohani kita untuk mengenal Allah. Ini ngomong-ngomong nih manggut-manggut paham apa manggut-manggut pusing ini? Hah? Susah bahasa saya? Enggak, susah enggak? Enggak ya? Ya. Disinilah Imam Ibnu Athaillah mengatakan kalau ada makhluk tidak pernah bisa menangkap cahaya untuk hatinya dari matahari, kenapa dia nggak pernah bisa merasakan cahaya matahari buat hati? Dia cuma lihat cahaya matahari buat matanya doang. Selama ini dia cuma lihat cahaya bulan buat matanya doang. Matanya ngelihat cahaya bulan terang gitu loh, paham nggak? Bintang juga, tapi hatinya nggak pernah. Kenapa nggak bisa? Disinilah beliau katakan, kaifa yusyriqu qalbun. Bagaimana hati manusia
bisa menyinari atau menangkap sinar dari ciptaan Allah. Suwarul akwani, sementara citra-citra benda itu muntabi'atun fi mir'atihi, nempel di cerminnya. Ajib, ini bahasanya dalam banget ini Pak. Kalau bahasa gampangnya, lu kalau ngaca gimana lu mau lihat bayangan orang badan lu nempel begitu? Paham nggak? Kalau kita ngaca atau kita lihat cermin, kita akan melihat bayangan di balik cermin itu. Satu, kalau posisi cermin itu jernih, betul apa betul? Nah, ya kan? Kita ngaca itu. Kalau posisi cermin itu jernih, kita bisa lihat bayangannya. Kedua, kalau cermin itu tidak tertutup oleh diri kita sendiri, ya sama diri kita sendiri dengan yang tadi menempel itu, cerminnya itu nggak kotor, sama. Intinya hati itu kalau bersih, hati ini kayak cermin gitu kata para ulama, Bapak Ibu. Kalau hati kita ini bersih kayak cermin, kelihatan itu, Masya Allah. Kebesaran Allah itu kelihatan pada seluruh makhluknya. Dan alam semesta itu menjadi yang disebut al-akwan an-nuraniyah, benda dan ya benda akwan itu makhluk yang membawa cahaya. Ini ngelihat apa aja itu ngelihat Allah, Masya Allah. Tadi saya bilang, kalau orang hatinya itu masih gelap ya, ibarat cermin itu tadi kotor cerminnya. Dia ngelihat ciptaan Allah yang kadang-kadang tidak nyenengin hawa nafsunya, kesel. Tadi saya bilang, ngelihat orang yang gimana, kesel. Kayak model Tuan Takur aja lah contohnya. Atau yang lain mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau orang yang sudah tadi bersih, sekali lagi yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada rasa marah Pak, nggak ada rasa kesel. Sudah hilang itu orang kayak begitunya. Nah, saudara-saudara, qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, ja'alallahu qalbal insani, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan qalbal insani, hati manusia itu, kal mir'ati, seperti cermin, as-saqilati, yang bersih, yang ya bersih sehingga bisa apa namanya membuat kita melihat apa namanya bayangan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hati kita awalnya ini bersih. Karena bersih, yantabi'u fiha kullu ma yuqabiluha. Begitu kita lihat, terlihat semua itu karena bersih. Cermin kalau bersih Pak, kelihatan semua. Jerawat aja kelihatan. Ya, jerawat kelihatan gitu ya. Ingus kelihatan. Jadi kalau lagi bercermin, cerminnya bersih kan kelihatan semua. Coba kalau cerminnya rada burem, cerminnya burem ya orang maaf jelek dibilang cakep. Makanya kan ada ungkapan, melihat dari cermin tak sama dengan melihat aslinya, gitu kan. Melihat pada terang tak sama dengan melihat pada gelap, kan begitu sama. Dulu saya punya teman sekolah di Jawa zaman kecil dulu ngaji. Dia nikah Pak. Cuma beberapa hari gitu pisah. Sebut namanya Udin, emang Udin namanya. Din, lo kenapa kok nikah cuma sebentar doang?
nggak taunya nggak cakep. Lah, lu bukannya udah ngelihat ke sono? Gua waktu ke sono malam, lampunya rada gelapan. Asli Pak, ini cerita asli. Asli. Ya Allah. Polos banget gitu. 5 watt kali gitu ya kelihatannya. Tidak agak gelap gitu. Malum orang kampung, ini orang kampung cerita, ini orang kampung. Jadi ya Allah. Nah, itu mata kalau nggak terang bisa begitu. Cermin sama. Lah cermin itu sesungguhnya atau hati itu sesungguhnya karena dia diciptakan Allah itu aslinya bersih. Seperti cermin yang bersih akan terlihatlah darinya segala sesuatu. Walaysa illa wijhatun wahidah, dan tidak ada kecuali satu arah saja, sama. Jadi kalau ada orang tidak bisa melihat apa yang ada di balik cermin dengan baik, itu yang salah bukan bayangannya, yang salah cerminnya, yang salah hatinya. Hatinya busem. Karena hatinya busem, ya tadi dia tidak pernah bisa melihat Allah. Yang dilihat hawa nafsunya. Jadi saya pribadi, Masya Allah, mempelajari ini itu. Di situ kenapa saya melihat arbabul ahwal, ya. Orang yang hatinya sudah bagus. Orang menyebutnya ahlil ma'rifat. Orang-orang ma'rifat itu, Masya Allah, tidak ada salah satu cirinya itu nggak ada kebencian kepada makhluk. Sebab begitu dia benci sama makhluk, berarti dia sama saja benci kepada yang menciptakannya. Dan itu satu dosa yang besar. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau ada orang kayak gitu, Anda harus maklumin. Mungkin Anda masih gergetan ngelihat tokoh-tokoh antagonis gitu ya. Orang-orang yang jelek-jelek itu dianggapnya zolim lah, apalah, perilakunya buruk lah. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia tahu orang itu jelek, tapi dia cuma bilang, ya, subhanallah, maha suci Allah yang menciptakannya pasti untuk satu hikmah. Cuma begitu dia bilang. Nah, sejak zaman dulu, sebab Allah udah ciptakan orang, ada yang baik, ada yang jelek, ada Qabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada siapa? Namrud. Tapi kita bukan untuk menyumpah serapai Fir'aun, menyumpah serapai Namrud, tidak. Ini saudara-saudara, faida aradallahu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, inayatahu, menolong seorang hamba, bi'abdin, seorang hamba. Kalau seorang hamba sudah ditakdirkan Allah ditolong, ya, dikasih inayah, dikasih petunjuk, dikasih taufik, syaghala fikratahu, maka Allah akan buat hamba yang Allah beri taufik dan pertolongan itu hatinya sibuk bi anwari malakutihi, dengan memperhatikan nur cahaya dari makhluk yang diciptakannya. Masya Allah. Artinya dia pasti sibuknya itu ngelihat hikmahnya. Kenapa ada orang begini? Pasti ada hikmahnya, maha suci Allah. Kenapa ada makhluk yang namanya babi? Pasti ada hikmahnya, maha suci Allah. Kenapa diciptakan, misalnya ada perbedaan pendapat, hukum itu ada imam 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanaf, pasti ada hikmahnya. Jadi dia sibuk melihat nur, pantulan cahaya, apa yang bisa diambil daripada ciptaan Allah itu semua.
Kita nih yang kulitnya coklat ya, kalau ngelihat orang yang kulitnya putih gitu, kata kita cakepan mana kita sama dia Pak? Bu, biasanya orang yang kulitnya coklat kayak kita nih ngelihat yang kulitnya putih bilang apa? Cakepan gitu ya. Kita yang hidungnya sedengan, kalau ngelihat yang hidungnya mancungan, biasanya kan seneng ya. Begitu ngelihat maaf orang yang kulitnya hitam, saudara-saudara kita yang diciptakan Allah di Papua yang agak gelap atau Afrika, itu kadang-kadang kalau lagi pergi haji umroh itu ada orang sholat sembahyang di sampingnya dijejerin Afrika aja nggak mau Pak, digeser. Ditanya sama temennya, lu kenapa geser? Gue tadi samping Afrika, ya udah hitam bau lagi, begitu katanya. Masya Allah, udah hitam apa namanya, bau lagi katanya. Gue sih pengennya yang samping-samping Arab putih yang wangi-wangi dari Teluk, begitu kata dia. Ini orang dia cuman lihat warna kulit doang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada nur di balik itu, cahaya di balik Allah ciptakan. Mau yang putih, mau yang hitam. Kalau dia sibuk dengan memperhatikannya, berarti dia sudah mendapatkan inayah dan taufik dari Allah. Wa asrari jabarutihi, dan kalau dia sibuk dengan melihat asrar, rahasia di balik kekuasaan Allah yang Allah ciptakan pada makhluk-makhluknya tadi, yang warnanya hitam, putih, yang pesek, yang mukmin, yang kafir, bahkan termasuk pada makhluk Allah yang kafir. Ya. Saya mau tanya, kalau Allah berkehendak kalau Allah mau atau berkehendak, bisa nggak ini semua makhluk Allah di dunia manusia dibikin mukmin semua? Bisa nggak? Bisa. Enteng itu. Dibikin orangnya baik semua kayak bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini. Bisa nggak? Gampang kan gitu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, kalau Allah berkehendak, la ja'alan nas ummatan wahidah, niscaya Allah akan menciptakan makhluk satu model warna kulitnya, model hidungnya, model sifatnya, model keyakinannya, model kelakuannya, bisa Pak. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Dibikin makhluk itu, kata orang Madura, cemacem tak iya. Cemacem tak iya Pak. Cemacem agamanya, cemacem sifatnya, cemacem kelakuannya. Makanya ada orang Pak, ngelihat orang yang kelakuannya itu, waduh bandel, gurunya ini wali ya. Marahnya orang yang arif itu ngelihat orang yang bandel itu sambil gergeten senyum, tapi ya Allah, mat. Iya ya Allah, kok nyiptain orang yang model kayak lu juga begini gitu. Keselnya itu ujung-ujungnya bilang, Allah kok nyiptain makhluk kayak model lu kayak begini gitu. Jadi dia kesel sama siapa gitu namanya, si Slamet apa si Udin apa si Mamat, tapi dia ingat kepada penciptanya Allah. Udah gitu si Mamat yang rada bader nyaut lagi, lah guru tahu saya ciptaan Allah, kurang ajar loh katanya gitu. Ajib. Jadi marahnya aja itu dia ingat kepada Allah sang pencipta. Ada orang punya sifat jelek tadi, itu gurunya itu gitu. Jadi kita juga begitu. Kalau satu saat nanti ingat anak kita ada yang ya sifatnya bagaimana,
mau kesel, mau marah gitu, ingat. Dulu kita pengen banget punya anak kan begitu dia ya. Begitu dikasih, ya kita maunya dikasih yang kita mau semua. Yang cakepan anaknya, anak kita yang laki yang gantengan, kalau yang cewek yang apa namanya? Cakepan, yang nurutan, yang putihan. Wah, pengennya begitu, yang pinteran. Nah, kata Allah, lah lu kenapa jadi ngatur gua kan gitu. Kalau bahasa Betawinya, kenapa kau menjadi yang mengatur diriku? Manusia begitu kadang-kadang pengen. Lah padahal kalau kita dikasih anak dengan berbagai macam variannya gitu, fisiknya, sifatnya, kelakuannya, ya sudah, terima saja itu, karena pasti dari anak kita Allah telah memberikan nur, cahaya di situ untuk kita ambil. Cahaya itu hikmahnya membuat kita mengenal Allah. Kadang-kadang ada orang tua dari satu anaknya dikasih kebanggaan. Anak yang ini bikin bangga terus. Sekolahnya, prestasinya, perilakunya. Gara-gara anak yang ini orang tuanya dipuji terus. Anak siapa tuh? Anaknya Pak Haji Anu katanya. Bapaknya seneng. Ada juga anak yang mungkin kelakuannya, mungkin ya prestasinya kurang bagus, itu bikin orang tuanya malu, padahal mestinya nggak perlu malu. Ini ada cerita Pak, ini kisah nyata, istri saya yang cerita, karena anak saya sekolah gitu, di sekolahan, lalu saat yang ngambil rapot gitu, istri saya tidak sengaja nunggu giliran, dengar ada ibu-ibu yang lagi ngobrolin seorang anak yang nilainya jelek sekali. Kata istri saya, oh ibu-ibu itu anak siapa sih ya Allah bisa goblok kayak begini. Wah ibu-ibu tahu sendiri Pak kalau udah ngobrolin orang, oh, bisa goblok kayak begini kan. Mohon maaf, kata istri saya, ternyata ibu dari anak yang digoblok-goblok gini tuh ada di situ. Itu anak saya Bu. Habis gimana ya, udah saya kursusin, udah saya bawa ke mental aritmatika, udah saya panggil guru privat. Ya emang mungkin Allah kasihnya segitu buat anak saya, maafin ya Bu. Ibu-ibu yang lain cep semua. Emang ini cangkemnya jelek nih. Kata orang Jawa apa namanya? Cangkemnya jelek, mulutnya jelek. Coba dia diuji begitu sama Allah. Mohon maaf, ini ibu yang ngomong itu orang kaya Pak. Tapi begitu anaknya dihabisin gitu, goblok amat ini. Dia sedih. Ternyata hartanya yang banyak itu udah dia kursusin, panggil guru segala macam, pengen supaya anaknya pintar. Allah menghendakinya enggak. Terus kemudian apa? Kemudian orang kecewa? Ya tidak. Nah di situ pasti ada nur, cahaya yang kita bisa ambil. Hikmahnya apa sih? Itu loh hikmah, itu loh yang kita ambil. Nur itu ya, cahaya itu, hikmah itu. Sehingga kemudian dari situ kita tahu hikmah yang paling baik dari segala akwan, dari segala semesta yang diciptakan Allah, manakala kita bisa kembali melihat daripada apa yang kita lihat, fenomena itu kejadian-kejadian maupun makhluk-makhluk, kita kembalikan kepada Allah sang penciptanya. Ya ternyata tadi ujung-ujungnya ya manusia dengan uangnya, dengan jabatannya, dengan kemampuannya adalah makhluk yang lemah yang gak ada apa-apanya. Ya yang kaya tadi gak bisa berkutik untuk bikin anaknya cerdas. Bisa gak Pak? Gak bisa. Orang pinter sekarang
Dipikir kalau orang pinter itu pasti kaya, belum tentu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang sekolahnya tinggi, pinter, maaf, ekonominya belangsak, ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ada yang sekolahnya biasa, nggak bisa ngitung duit. Di kampung saya di Priuk, mohon maaf rahasia tapi ini ya rahasia aja ngomong-ngomong. Ada orang Madura kaya raya, nggak bisa ngitung duit Pak, tapi berangkatin orang belayar. Dia agen gitu Pak, nggak bisa ngitung duit, nggak bisa baca, bisa berangkatin orang belayar. Masya Allah, kaya raya Pak, bininya 4. Masya Allah. Yang sekolah UI S2 nganggur cuma jadi karyawannya doang gitu di situ. Yang UI jadi karyawannya doang. Bosnya duit nggak ngerti. Udah lu hitung aja dah, gue percaya begitu katanya. Padahal emang nggak bisa ngitung bosnya gitu. Duit nggak ngerti dia. Ajib. Nah disitulah kemudian seorang penyair bilang, walau kanatil arzaqu tajri 'alal hija halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Walau kanatil arzaqu, andai kata rizki itu tajri 'alal hija, patokannya akal. Orang kalau pinter pasti kaya, kalau pinter pasti hidupnya enak, belum tentu. Halakna idzan min jahlihinnal bahaimu, rugilah, celakalah, rusaklah kalau begitu. Kebo nggak pada sekolah pasti kurus-kurus badannya. Ternyata rizki nggak kudu sekolah. Kebo biar nggak sekolah badannya apa namanya? Gemuk-gemuk. Ini yang bilang penyair ini. Kebo nggak sekolah lu gemuk. Ya. Ya walaupun itu antara benar antara guyonan, tapi emang iya sih kalau rezeki itu gitu. Nah, dari situ kemudian kita dapat nur, cahaya. Cahayanya apa? Manusia ternyata lemah. Termasuk yang paling mutakhir ini. Ketika dunia katanya sekarang lagi sombong-sombongnya ini dengan istilahnya kemajuan industri 4.0 ya, industri 401 yang serba digital. Ini kan manusia lagi merasa hebat-hebatnya sehingga tumbuh kesombongan manusia ini. Apa sih yang dia nggak bisa? Zaman sekarang gue gampang, lo mengirim apa data, mana nomor lu, seret. Semua canggih Pak. Kecanggihan akal manusia nih. Yang di sini nih gara-gara manusia yang merasa canggih, kadang-kadang manusia lupa dia itu secanggih-canggihnya akalnya, dia akalnya itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sesuatu yang dia nggak bisa memecahkan, nggak bisa. Menurut sebagian ulama, arbabul ahwal, jujur aja ini, corona ini katanya Allah sedang mengingatkan manusia, lu makhluk jangan sombong. Lu yang pada hebat-hebat, otak lu yang katanya hebat-hebat, gue baru kasih corona nih, semua lagi nyoba semua. Corona ini semua lagi nyoba semua. Coba begini kali, nggak taunya begini, kan begitu kan? Begini kali, bermutasi lagi itu, wah pusing semua, pusing, masya Allah. Nah, yang paling tenang orang yang tadi dia ingat corona itu makhluk, semuanya makhluk. Manusia asal menurunkan kesombongannya, yang ada tawaddu'nya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, insya Allah kayak apapun Allah nanti akan ngasih jalan keluar. Jadi kalau sombong nggak bisa. Oh ya, fa idza aradallahu inayatahu bi 'abdin syaghala fikratahu bi anwari malakutihi wa asrari jabarutihi
walam yu'alliq qalbuhu bi mahabbati syai'in minal akwani dzulmaniyah wal khayalatil wahmiyah. Karenanya Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki memberi taufik dan petunjuk pada hambanya, hambanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan disibukkan hatinya untuk melihat nur, cahaya-cahaya di balik apa yang diciptakan Allah. Dia itu tidak sibuk hatinya untuk mencintai ciptaan Allahnya. Maaf nih. Kita kadang-kadang kan hanya sibuk mencintai ciptaan Allahnya sebagai dunia, sebagai materi. Padahal kalau yang bagus, kita sibuknya mencari hikmah di balik ciptaan Allah itu. Kita keasikan, senang sama mobil kita, sama rumah kita, sama teman, sama orang baik. Mestinya kita ambil hikmah di balik itu semua. Ya, orang senang sama perempuan cantik misalnya, kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan senang sama laki-laki ganteng. Itu beda, Pak. Beda antara orang yang hatinya sudah dikasih taufik sama yang belum. Yang paling gampang begini nih, contoh yang gampang. Kalau yang sudah diberi taufik, itu kecintaannya pada wanita atau laki-laki, baik itu suami maupun istrinya, itu kecintaannya bukan lagi pada fisik istri atau suaminya, atau bahkan wanita laki-laki yang dicintainya itu. Terus kecintaannya kepada sang penciptanya. Di situ. Kalau kita umumnya ya senang kalau misalnya sama perempuan cantik, ya pada perempuan cantiknya itu, masih baru pada syahwatnya saja, tidak pada yang menciptakannya, hikmah dibalik kepada sang penciptanya. Ya, ini yang disebut akwan adzulmaniyah. Ya. Nah, begitu juga kalau kita senang sama tokoh-tokoh. Mohon maaf, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama, para habaib, itu mestinya jangan cinta hanya pada beliaunya saja, berhenti di situ. Tapi cintanya kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengingatkan kita begini, kata Nabi, la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan saya seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Orang Nasrani itu, kata Nabi, mereka mengkultuskan Nabi Isa. Yang dipuji-puji Nabi Isanya berlebihan. Akhirnya yang dituhankan bukan Allah, tapi Nabi Isa, gitu. Paham nggak? Anda senang sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bilang jangan kultuskan saya. Itu artinya Nabi mengingatkan bahwa saya ini hanyalah bayangan Allah di dunia. Paham nggak? Kita ini semua bayangan Allah di dunia. Hati kita itu kalau melihat makhluk sebenarnya melihat Allah, karena makhluk itu hakikatnya bayangan Allah. Saya tahu ini butuh perenungan. Bab ini adalah pusat daripada pembahasan para sufi. Inti daripada membahas makhluk hakikatnya adalah bayangan Allah, itu inti penemuan seseorang terhadap ma'rifat. Ya. Jadi kalau ada istilah sifat Allah adz-dzahir wal batin, gitu kan? Allah itu zahir sama al-batin. Zahir itu Allah maha zahir, maha jelas. Allah jelas,
Loh kok jelas? Lah ini ciptaan Allah ini semua. Lah Allah itu terlihat dari ciptaannya. Paham nggak itu kira-kira? Nah ini bayangan Allah. Semua makhluk itu bayangan Allah, ciptaan Allah. Karena Allah itu sangat zahir, maka Allah batin. Zatnya di dunia tidak bisa dilihat gitu loh. Itulah makna az-zahir wal batin. Jadi hati-hati kalau kita istilahnya mencintai orang berlebihan, baik itu istri, suami, guru, siapapun tokoh-tokoh ya. Ya nanti malah khawatirnya Allahnya ketutup. Paham nggak ini? Mencintai istri berlebihan Allah ketutup. Mencintai suami berlebihan Allah ketutup. Ya. Ya, kalau gitu biasa-biasa aja Pak. Kalau istri meninggal, ya bukan juga begitu Pak. Gitu. Ada aja yang suka nanya gitu. Gue sih katanya kalau bini gue meninggal, gue sih biasa-biasa aja. Loh, kenapa? Kata guru gitu katanya biasa-biasa aja, senang sama istri, nggak usah sedih-sedih amat begitu katanya. Ini kadang-kadang suka ngartinya gitu. Ya, salah. Ya sedih-sedih. Maksudnya itu tak boleh kita mengkultuskan atau berlebihan mencintai terhadap makhluk apapun sampai melupakan kepada penciptanya. Itu maksudnya. Sampai di sini dulu. Fantaba'at fi mir'ati qalbihi anwarul imani wal ihsan wa asyraqat fiha akmarut tauhid wa syumusul irfan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.